Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dengan NIM 2414010264. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Imran, tepatnya yang tercantum di dalam ayat 84 sampai ayat 87, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak dan Yakub, dan kepada cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada Allah lah kami berserah diri. Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, yaitu agama Islam, maka tidak akan diterima agamanya, dan di akhirat dia termasuk kepada orang-orang yang merugi. Bagaimana Allah akan memberimu petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Adapun penjelasan dari ayat 84 sampai ayat 87 ini adalah, ayat ini menjelaskan tentang prinsip keimanan dalam Islam secara menyeluruh. Umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada nabi-nabi tanpa membeda-bedakan siapapun. Islam ditegaskan sebagai satu-satunya agama yang besar, yang benar di sisi Allah. Kemudian dijelaskan juga tentang orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran Allah tapi tetap menolak, bahkan kembali kepada jalan kekafiran. Sikap ini dianggap sebagai kezaliman karena mereka mengingkari kebenaran Allah yang sudah jelas. Akibat dari prinsip mereka tersebut akan mendapatkan hukuman sebagai laknat dari Allah, malaikat, dan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan, setiap perilaku manusia itu bersikap memiliki konsekuensi. Dan adapun nilai-nilai terbawi yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah, yang pertama itu adalah pendidikan keteguhan, menanamkan sikap teguh dalam Islam dan tidak mudah terpengaruh dalam penyimpangan. Dan yang kedua, pendidikan tanggung jawab. Dari ayat ini kita itu ditegaskan supaya orang yang bertanggung jawab
Maksudnya itu orang yang sudah berilmu, orang yang sudah tahu kebenaran itu wajib mengamalkannya. Orang yang sudah berilmu itu harus diiringi dengan amal. Karena apabila kita sudah berilmu tidak diiringi dengan amal, maka itu akan dipertanyakan nantinya di akhirat. Maka setiap ilmu yang kita dapat itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan akhlak. Dari ayat ini dijelaskan dapat kita ambil bahwa melatih peserta didik itu untuk bersikap adil, bersikap jujur, dan tidak mudah menyimpang kepada jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dan yang keempat itu adalah pendidikan konsekuensi. Maksudnya itu mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang kita perbuat itu ada balasannya. Nah, dari ayat ini dijelaskan kita harus membentuk orang-orang yang menjadi disiplin dan orang-orang yang bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.